Waqala lan dawuh. Qala iki fil apa? Kalimah apa fil qala iki? Hah? Apa? Waqala iku lafaz apa kalimah apa? Hah? Qala. Isim. Fi'il. Tandane fi'il apa? Fi'il apa iki? Fi'il apa qala iki? Hah? Fi'il madhi. Tandane fi'il madhi apa? Mabni fathah, mabni ini. Bita fa'alta wa atat fi'lul madhi. Kelawan tak taknis sakinah dan dhamir mutaharrik mahal ta'ila fa'alta. Bita fa'alta wa atat fi'lul madhi. Jazal ditasrif Kola makolun mikolun ada nih Mutabakoi apa? Mutabakoi. Tasrif, sana. Bina'nya apa itu? Ajwab Fahawi. Apa sebenarnya Ajwab Fahawi? Papat yang ain fi'ilnya berupa huruf ilat. Wasani yal anwa imah ainan uil fasamihil ajwafa olakon musil. Wis hafal? Kaidah wis hafalno. Nah iku dihafalno. Amun tekoin bina apa bina ajwab. Apa jenderane ajwab lafaz yang ain fi'ilnya berupa huruf ilat. Dalile piye? Wasanial anwa ima ainan uil fasamihil ajwafa olakon musil. Dipena. Bina yang kedua adalah bina ajwab. Lafaz-lafaz yang ain fi'ilnya berupa huruf ilat. Fasamihil ajwafa katakan ajwab. Kola kot musil contohnya lafaz kola ini mungkin penak mungkin. Wa kola lan dawu sopo al hukamau piro ahli hikmah sopo al hukamau piro ahli hikmah jamai hakimun. Hakim wong kang ahli hikmah niku dijamakno hukama. Lafat-lafat yang isim fa'il yang bermakna karakter, bermakna tabiat. Karakter bermakna tabiat af'alus sajaya. Fi'il lazim iku jamaknya lafaz wazan fu'alun, fu'alau. Seperti karimin, wong mulya itu musabbihat, karakter. Maka jamaknya kuroma, alimin, orang alim. Jamaknya ulama, itu karakter. Bakhilin, wong bakhil, wong cetil itu karakter, wangel dirubah. Jamaknya bukhola, bakhilin, bukhola,
paham? Jadi lafat-lafat yang bermakna karakter, yang menjadi karakter itu adalah sifat yang melekat pada diri seseorang, tidak pindah satu kepada yang lain, tidak gampang pindah, tidak ganti-ganti. Wa madalla ala af'ali sajaya ala makna lasimin qaimin bil fa'il, selalu menetap pada orang yang melakukan, itu namanya af'alus sajaya. Seperti karim, kemuliaan itu selalu menetap pada menjadi sifat orang, sifat seseorang, selalu melekat, tidak ganti-ganti. Lain nek dorip orang mukul kan ganti-ganti. Lek wong mulya itu di mana saja mulia. Wong ulama di mana saja ya ulama, walaupun di tempat sampah ya panggah ulama. Lek wong mukul ketika mikul juga diarani mukul. Bukhola wong bakhil, walaupun to sedekah ya tetep bakhil. Bakhil sedekah sak ini lho ya. Nah, orang loman sekalipun enggak memberi juga tetap loman. Wah, wong loman tapi orang ngekei mergo ora duwe. Nah. Iku jamae fuala. Nah, nanti lek sampean apal kaidahe penak. Landi kaidahe jelasin. Wali karimin wa bakhilin fuala kadzalima doha huma qajuila. Jadi lafaz-lafaz seperti karimin, bakhilin, fuala, jahilin, juhala. Makanya bodoh itu ada dua. Ada bodoh yang karakter, kadang yang ngerti. Wong bodoh karakter yang ngerti, pikirane kendu. Bloon. Gak cerdas itu karakter. Juhala. Tapi kalau bodoh dalam arti gak ngerti sebab belum pernah tahu, itu jahilin. Karena gak ngerti maknanya. Di jahilun gak ngerti, kalau jahilun jamae juhala wong bodoh. Wong bodoh niku ya diarani bloon ya ora. Wong gak cerdas niku juhala. Lek jahilin karena gak tahu maknane, gak ngerti. Dan alimin, wong ngalim itu, wong ngalim itu belum tentu karakter, belum tentu ulama. Alimina pura-pura kang alim, karena baru dalam ngalim itu orang yang ngalim, belajar ngalim. Nah, walaupun belum karakter, dan bedane. Lek ulama niku karakter. Faqala safal hukama'u, pira-pira ahli hikmah. Safal hukama'u, pira-pira ahli hikmah dimaknani pira-pira ahli hikmah. Siapa ahli hikmah? Ahli hikmah itu orang yang selalu diberi pemahaman baik dalam segala sesuatu. Orang yang diberi pemahaman baik dalam segala sesuatu, yakni orang yang memahami sesuatu selalu dipahami dengan pahaman yang baik. Itu ahli hikmah. Dalile dawuh Allah, wa may yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira. Ayo apa sing diarani ahli hikmah? Ahli hikmah adalah orang yang selalu mengetahui kebaikan segala sesuatu, kepositifan segala sesuatu, atau orang yang selalu menilai positif dalam segala sesuatu. Niku ahli hikmah. Jadi kebaikannya banyak. Jadi mulanya diarani ilmu manfaat. Maksud positif ini selalu bisa mengenali ilmu itu untuk mendatangkan kepada Allah.
Jadi segala ada apa saja bisa mendatangkan kepada Allah. Positif itu di situ maksudnya. Positif kebaikan adalah yang bisa mendekatkan kepada Allah. Contoh Al-Hikmah. Dia mengetahui ada orang maling. Sementara ini kalau ada orang maling, orang-orang selalu mandang negatif, jelek. Nah, itu gak ahli hikmah. Kalau ahli hikmah ada maling dipandangnya dengan positif. Gini, pandangnya positif, masya Allah. Begitu mulianya Allah Ta'ala, begitu mulianya Allah Ta'ala, betul-betul punya sifat Rahman, kasih sayang di dunia dan di akhirat. Betul-betul Allah punya sifat Rahman, kasih sayang di dunia dan akhirat. Buktinya apa? Wong maling, tukang rusak, tukang nyolong masih dikasih makan, masih dikasih waras, masih dikasih kesehatan. Loh, ini bukti kalau Allah Ta'ala punya sifat Rahman. Loh, ini kalau orang ahli hikmah. Mengetahui orang tidak pernah sholat, gak pernah ibadah tapi sugih, kino kepet sugih-sugih. Kalau orang ahli hikmah positif mengetahui, masya Allah, begitu sifat Rahmannya Allah, begitu sifat sayangnya Allah terhadap hambanya. Walaupun dia tidak ibadah, walaupun dia tidak menghadap kepadanya, tetap dikasih makan, dikasih kesehatan, diberi dunia yang begitu banyak, begitu melimpah ruah. Ini kita walaupun tak mengetahui orang maksiat, tapi positif mengetahuinya sifatnya Allah Ta'ala. Selalu kembali kepada Allah. Ini ku tiga ilmu hikmah. Murah terus, sauki ora gelem ibadah, enggak seperti itu. Ahli hikmah. Niki selalu kita memandangnya kepada Allah. Segala apapun bisa mendekatkan kepada Allah. Allah tidak adil, itu yang enggak ibadah dikasih makan. Sekarang saya ibadah terus enggak dikasih rezeki, rezekinya kurang. Nah, ini malah justru menjauhkan kepada Allah. Itu bukan ahli hikmah. Orang hamko niku wong rusak akali. Barang-barang yang bermakna menewaskan, rusak, sakit, hancur. Termasuk kalau sakit hancur niku masuk lumpuh. Barang itu wazannya jamak taksirnya diikutkan wazan fa'la. Qatilin wong dibunuh, jamai qatlah, bira-bira orang dibunuh karena ya tewas rusak. Zaminin wong lumpuh, zamna kan rusak lho ya. Wong loro maridin mardo. Ahmak niku orang umprung ngono jamai ya. Diritani ngono niku. Nah, kalau sampean hafal kaidah karek muni, dalile ndi? Fa'lani wasfin ka qatilin wa zamin wa halikin wa mayitin bihi qomin. Wah, ampuh sampean. Tamat. Iki Mampal Kisan Al-Mukarram ini langsung bisa maca kitab ngalim pilih ngono, gelem belajar ngono. Dipelajari kok niku dihafalno. Wis hafal kaidahnya itu terus karo hafal jurumiyah wis bisa maca kitab kan. Pokok gelem belajar senajan dadi anake wong arit gak masalah. Gak peduli, jangankan anake wong arit, ahli ngarit mawon yo iso ngono lho. Pokok gelem ngaji. Ilmu niku tidak diwariskan, tidak bisa diparingkan tapi dengan belajar. Qala al-hukama safir lunga mondo ojo nang omah ae. Jadi makanya kalau kamu ingin mulia, ingin memiliki menjadi rajanya dunia, raja akhirat, harus meninggalkan tanah kelahiran.
meninggalkan keluarga, meninggalkan kawan teman, harus cok ngemimi ae. Ya gak ningkat-ningkat. Safir lu usaha aku lunga sira. Liyaksula supaya hasil. Liyaksula supaya hasil. Safir niku fi'il amar. Fi'il amar, safir fi'il amar. Saling lunga-lunga sira ora ngene. Padha lunga sira. Padha lunga sira. Lunga-lunga. Fi'il amar, safir fi'il amar. Madine apa? Safaro, Yasrib. Safara yusafiru, ayo. Safara yusafiru musafaratan wasifaron wa musafaron fa musafirun wa zaka musafarun safir. Mutabakai apa? Mutabakonya apa di sana? Fa'alai kuasan. Kok? Apa bukan tasrifnya itu loh? Di tasrifnya kok apa yang bina sokeh? Dari fa'ala. Nanti apa sing sokeh apa dikulis yang ada? Ini kumutapako yang ada di situ apa yang sokeh? Nasoro. Enak nasoro. Fa'ala yufailu fa'alatan itu apa wazannya apa? Wazannya itu apa lafadznya tasrifannya? Mutabakon situ apa? Qatala yuqatilu muqa latan ora apal ora iki. Nek apa sampean sing ditasrifi apa perbandingan ini belum mutabakon ini perbandingan yang ada dalam tasrif itu apa? Paham? Jadi perbandingan yang ada dalam tasrif itu apa? Itu namanya mutabaqah. Menandakan mutabaqah ya apa? Dicari yang sama di dalam tasrif binaknya dan wazan. Nah, terus sigotnya. Berarti kalau ditanya safaro yusafir sawrata mutabaqahnya apa? Qatala yuqatilu. Nah, ayo ditasrif. Qatala yuqatilu muqatalatan barani. Liyaksula supaya hasil. Jadi khasola yaksulu dimasuki lam kai, lam jer. Itu harus menasabkan pada fi'il mudhari dengan an yang disimpan. Karena lam jer gak bisa masuk pada kalimat fi'il, yaksula fi'il mudhari. Maka supaya menjadi kalimat isim menyimpan aku domir an, menyimpan lafaz an yang disimpan berarti liyaksula li ayaksula.
Karena fi'il mudhari ketika digandeng karo an jenenge an masdariyah. An masdariyah menjadi takwilan masdar, berarti liyaksula li husuli ya ngono. Li husulika liyaksula supaya hasil laka kedue sira. Liyaksula ai li husuli ngoten nanune. Krana nek dikatakan liyaksula li ai yaksula supaya yen to hasil ditakwili karo masdar, diganti karo masdar, dimaknani masdar, berarti krana hasil. Niku jenenge an masdariyah yang wajib disimpan ketika jatuh setelahnya lam kai. Boleh didampakkan, yang disimpan yang boleh didampakkan li ayyahsula ngono oleh. Lan liyaksula supaya hasil lagi fi'il mudhari yang kemasukan an lek tenano amil nasab ana pira? Lafaz yang menasabkan pada fi'il mudhari ada berapa? Ada berapa? Amil nawasib ada berapa? Belajar amil loh. An, lan, idzan kae iku lho. Empat apa wae? Mosok me papat. Amil labdi yang menasabkan kepada fi'il mudhari wonten pinten? Wa nawasibu jurumnya yasratun kae. Gak ketemu. Awamile gak enek. Empat apa saja? Amil yang menasabkan fi'il mudhari itu ada berapa? An lan kai terus lah kok jenenge papat kok diwake temen lam jukut lam an lam idzan kai lam jukut terus wae piro isen? Jawab dengan wawu dengan fa, wae lho kok malah 4. Ayo berapa? Zaman jawab papat. An lan idzan kai lam juhud wal jawab bil fa wal wawu iki piro bisa nih? Kan tinggal baca di situ. Coba berapa di situ? 4. Apa ya? Dan yang keras.
An lan kae nggih. An lan idan kae. Nah niku tok. Empat. Nah, terus kok bisa menjadi banyak itu berapa? Gimana? Hah? Gimana? Gimana? Sepetoso. Nah, den kae malah sepetoso. Ya, coba baca. Tam kae, tam jubut, jawab bin, kata, ilfa, awau terus, jawab bil au. Adi sakjane papat itu benar. An lan idzan kai. Cuman an itu nanti wajib disimpan di dalam 6 hal. Malih dadine nanti 10. Jadi ketika ada fi'il mudhari yang kemasukan lam kai, itu wajib menyimpan an. Satu menjadi lam jukut wajib menyimpan an. Terus menjadi jawab dengan fa dengan wau juga menyimpan an. Mboten lanune carane. Jadi 4 tapi bisa aku bisa berkembang beranak menjadi 10 mboten. Paham ya? Nah, ora usah bingung. Liyaksula supaya hasil laka kedue sira apa mulkud dunya kerajaan dunya wal akhirati lan kerajaan akhirat. Jadi Ba'dul Hukama mengatakan kalau kamu ingin merajai dunia dan akhirat, tidak hanya raja dunia tapi raja dunia dan akhirat, harus apa? Harus safir, harus pergi meninggalkan tanah kelahiran. Safir liyaksula laka milkud dunya wal akhirah. Pergilah agar supaya engkau menjadi raja dunia dan raja akhirat. Lek kowe gur ngantong nang omah jadi raja hutan. Makanya orang yang anaknya gak boleh mondok karena gak tega, itu sebenarnya gak kasihan kepada anak sebab anak gak bisa meningkat. Rasulullah bisa menjadi besar dengan setelahnya hijrah dari Mekah ke Madinah, pergi. Imam Syafi'i beliau dari Mekah pergi ke Baghdad, negara lain, pergi ke Mesir, negara lain, untuk mencari ilmu sehingga menjadi raja dunia dan raja akhirat. Ngoten ini. Semuanya kalau memang ingin menjadi raja dunia dan akhirat, safir liyaksulalaka mulkud dunya, mulkun kerajaan, malikun yang memiliki, milkun memiliki, malikun malakun malaik, malikun orang yang memiliki, mulkun kerajaan. Kita ini podo rapati, mulkun kerajaan, milkun pemilikan, malikun yang memiliki atau yang merajai, malikun yang memiliki, yang sudah jelas yang memiliki, yang merajai. Malkun memiliki, malkun milkun, mulkun ngerajai, malikun yang memiliki, malakun malaikat, malakutun
kerajaan langit, kerajaan dalam hati. Wes iki iku kena dianu ngoten man manna min mannin fakot manna manna man kula diwaca manna min mannin munnal munna manna siapa yang beri anugerah min mannin dari anugerah munna maka diberi anugerah sapa man ngoten. Siapa yang memberi anugerah akan diberi anugerah. Man manna min mannin munnan manna. Faqala maka dawuh sapa hadza hasanun. Faqala maka dawuh sapa sinten Pak Dul faqala li faqala al hukama safir yaksulalaka milkud dunya wal akhirah liyaksula supaya hasil laka kedue sira apa mulkud dunya wal akhirah. Faqala sapa Zulkarnain niki saka dhuwur nika Zulkarnain ati Ustad Ridhoddin An-Naisaburi fi kitabi Makarimil Akhlak, dalam kitab Makarimil Akhlak mengatakan bahwa Zulkarnain itu Raja Iskandar, termasuk satu dari dua raja yang menguasai dunia. Orang Islam yang menguasai dunia itu adalah dua, satu Raja Iskandar, dua raja Nabi Sulaiman. Raja Iskandar itu terkenal dengan julukan Zulkarnain karena mempunyai kelabang dua seperti sungu, tanduk dua. Nah, tanduk, tapi tanduk niku kalau kita yang mempunyai tanduk berarti yang punya sungu, tapi monggo tanduk berarti makan. Imbuh lagi kan ya. Monggo tanduk berarti ora kon nyeruduk, monggo tanduk makan imbuh. Pun hadza utawi kiki faqala sapa Zulkarnain hadza utawi safar li hadzal gharad, geniku supaya menguasai Sabang sampai Merauke jagat timur dan jagat barat. Iku min uluwil iku hasanun bagus, pergi yang baik. Jadi kemarin dikatakan Zulkarnain ketika ingin pergi untuk menguasai dunia dan akhirat, menguasai jagat timur dan jagat barat, beliau minta pertimbangan kepada siapa? Hukama. Apa hukama? Jama'i hakim. Siapa hakim? Orang yang bijak. Siapa orang yang bijak? Orang yang selalu mengetahui kepositifannya segala sesuatu. Orang yang mengetahui kepositifan segala sesuatu, kebaikan segala sesuatu, apa menjadi baik. Hati Zulkarnain ketika akan pergi untuk menguasai timur dan barat, bukan Sabang kalau Merauke, Sabang Merauke hanya di Indonesia, tapi jagat timur dan jagat barat itu sudah wilayah seluruh dunia. Dari Sabang sampai Merauke itulah Indonesia. Nah, Indonesia tak kurang ya. Indonesia itu berarti tingkatannya sebagai Jokowi ya. Hanya menguasai Indonesia. Kemudian beliau musyawarah dulu terhadap hukama.
kamu pun juga demikian. Ketika akan pergi untuk mencari ilmu, silahkan musyawarah dulu kepada kiai. Yang patut saya mencari ilmu kemana? Sekarang kalau tidak musyawarah langsung berangkat, akhirnya masuk kandang terjebak kepada pondoknya orang yang tidak berhaluan ahli sunnah wal jamaah seperti akidahnya orang tua kita, pulang musuhi wong tua, bahkan menghalalkan darahnya orang tua, dianggap wong tua kafir. Jadi repot malah niku. Pulang-pulang sak pirang-pirang orang yang dipondokkan setelahnya pulang terus akhirnya melarikan diri dari rumah, malah ingin membunuh orang tuanya karena dianggap orang tuanya kafir. Dia terus ngebomi wong Islam, ngebomi gereja, ngebomi wong di mana-mana, masya Allah. Nah, ini kenapa? Akan pergi mondok, akan pergi ngaji, nggak musyawarah kepada ahli hikmah, sehingga sembarang pondok dileboni, bahaya akhirnya. Nah, ini gua akhirnya malah jadi teroris, jadi buronan. Nah, jadi buronan, malah jadi anggotanya ISIS. Nah, ISIS kan di pondok kan sudah mengikuti anggota ISIS toh. Ikatan Santri, Ikatan Santri Indonesia. Nah, itu maksud ISIS ini orang lanang kita kan sudah mempunyai aliran ISIS. Contohnya apa? Sarungan itu aliran ISIS, sebenarnya. Lagi loh, mana nih ISIS loh? Lagi, yo gampang nek buka ya. Kemudian setelahnya musyawarah kepada Ba'dul Hukama, kepada hukama. Wa qala kaifa usafiru li hadzal qadri minal mulki fa inna dunya qalilatun faniyatun wa mulkud dunya hakirun falaisa hadza min uluwil himmah. Karena apa kok dia musyawarah kepada kepada hukama untuk mendapatkan, untuk menguasai kerajaan dunia dan akhirat? Dzulqarnain mengatakan bagaimana saya harus pergi hanya untuk mendapatkan kerajaan dunia dan akhirat. Padahal dunia itu qalil, sedikit. Yang rusak kerajaan dunia itu amrun haqirun, perkara yang sangat remeh. Menjadi raja di dunia itu sangat remeh. Itu kenapa? Falaisa hadza alal masyriq wal maghrib. Jadi amrun hakirun, maka penguasaan tidak perlu menguasai timur dan barat. Nah, berarti menguasai jagat timur, jagat barat, jadi presiden bukan cita-cita yang luhur. Itu pandangan dari Dzulqarnain. Tapi setelahnya minta pandangan kepada hukama, beliau katakan pergilah untuk menguasai jagat timur dan barat, karena penguasaan jagat timur dan barat itu baik. Dengan himmah Ali akhirnya beliau betul-betul menjadi penguasa jagat timur dan jagat barat. Loh, kok iso baik? Bagaimana? Kita menguasai dunia dengan digunakan menjadi mazra'atul akhirah, sarana untuk akhirat itu baik. Jadi presiden kalau tujuannya untuk sarana akhirat, membangun negara, kita berbakti kepada bangsa, negara, agama, agar supaya orang Islam menjadi tentram, negaranya aman, itu baik. Tapi kalau ingin menguasai biar mencari kekayaan, bisa korupsi, bisa punya tangan besi, itu jelek. Makanya tidak ada di dunia ini hal yang baik, tidak ada yang jelek, melainkan ada tujuannya untuk Allah. Kenapa? Fa in kana min Allah, fa khairun. Ati apa in kana min dunya ku saking tingkah pasarun. Betul. Fa in kana min Allah apa khairun. Fa khairon. Kami fa in kana min nafsik pasaron. Ben.
ini akhirnya karena mendapatkan pertimbangan dari hukama, beliau pergi dan sehingga menjadi penguasa dunia dan penguasa akhirat. Faqala hadza hasanun. Ini maksudnya adalah harus mempunyai cita-cita yang tinggi, dan cita-cita yang tinggi itu ketika sudah menjadi bulat di dalam hati. Bulat dalam hati ini berarti memang betul-betul sudah mengkristal, sudah mengharuskan hatinya untuk melakukan semacam itu. Umpama gagal itu tetap dapat pahala. Diumpama gagal itu dapat pahala, apalagi terlaksana. Dan Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha yuhibbu ma'aliyal umur. Pun dari sini mungkin ada yang perlu ditanyakan. Sedikit nanti sesuk suruh baca ya kudu iso maca. Ya, kalau nggak bisa ya saya tanya penyebabnya apa. Terus saya nggak belajar ya, kenapa nggak belajar? Karena saya ngisi ini hanya untuk mengevaluasi, untuk mengetahui gimana keberhasilan Anda di dalam belajar, biar saya tahu kekurangan Anda belajar nanti dalam siapa yang kurang. Makanya harus berani, kalau saya suruh baca ya harus berani. Itu permasalahannya begitu. Ada yang tanyakan enggak? Wes. Al-Fatihah.